Hai guys, balik lagi di Uki Kelvin Official. Gimana kabar kalian di hari ini guys? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Nih kita lanjut lagi di kasusnya Vina dan kasus-kasus yang lain yang lagi viral. Nah, kasusnya seperti apa aja? Yuk kita lihat beritanya guys. Seperti apa? Yuk kita lihat. Ini ada sebuah video katanya, mari kritis katanya. Mau nggak Meg? Ini tulisannya ya. Ntar dijemput sama kita. Nah, UTC plus 7, 15 14 jadi 22 14. Oke, fine katanya. Kalau ini gimana? 1803 jadi 0103. Kalau UTC plus 7 artinya udah ganti tanggal ya. Berarti jam 1 malam Vina masih hidup dong. Katanya gitu. Ini ada yang posting gitu guys ya. Ayo kalau mau konsisten bantu saya gimana jelasinnya ya. Ini sepertinya orang ini nggak percaya kalau ini adalah kecelakaan tunggal. Dia lebih percaya dengan adalah pembunuhan guys. Wah, ini menurut kalian gimana nih? Dia adalah wah ada di mana Pagia Isun udah di rumah Widi katanya. Isun itu apa ya? Nah kita lanjut lagi di video selanjutnya. Kubu Ibtu Rusdiana tanggapi soal sumpah pocong Sakatata itu pansos. Terlalu percaya sama pocong, musrik. Saya teh anu ngomong teh pengacara si Rusdiana lain arah rentu ya nu keur pararan sosma cara di panggung bos si Saka tehnya ayeuna teh jadi tokoh utama dina kasus ieu teh henteu bisa disebut pansos jadi ente anu keur pararan sos kusabab mungkin kekurangan job gitu tanpa kasus ieu bosnya. Terus bos kieu kalau berbicara tentang musriknya mungkin si Sakatata rela melakukan naon musrik anu cek entuy teh apa modern musrik kusabab naon kusabab hesekna neangan keadilan di negara ieu karena terhalang oleh orang-orang pengacara-pengacara seperti kalian pengacara-pengacara anu lebih mementingkan uang daripada mementingkan keadilan untuk orang-orang miskin lah jika aing kieu nya gitu bos jadi ente bisa disebut pansos bos si Sakatata justru entuy anu pansos mah sepeda lah tuh Dan iya ya buktinya kalau dia musrik Rudiano aja percaya dengan kerasupannya Selinda ya. Ini kan awal dari kerasupan Selinda ya, kemudian bertemu dengan Aep jadi seperti ini guys. Itu kan juga termasuk musrik percaya dengan kerasupan, apalagi si Selinda ini kerasupannya palsu gitu ya. Ingat nggak itu video itu? Jijik banget gue liat video itu guys, sumpah. Kita lihat lagi di video selanjutnya. Kirim kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Saya Krisyanto Yenoni menyatakan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pengecut. Yang kedua, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak tahu malu, tidak mampu tapi tidak mau mundur. Yang menjadi korban adalah rakyat kecil. Kalau beliau punya hati, kalau beliau sayang terhadap rakyat kecil, ketika tidak mampu menghadirkan keadilan bagi rakyat kecil, mundur supaya orang lain bisa menindak kasus seperti ini demi agar keadilan itu digenggam oleh rakyat kecil, kan begitu. Nyatanya Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak hanya pengecut tetapi juga tidak tahu malu, tidak mampu tetapi kekeh tetap eksis sebagai Kapolri. Kalau saya adalah Kapolri, saya akan legowo untuk mundur, beri kesempatan kepada sosok-sosok jenderal polisi lainnya yang lebih berani, yang lebih tegas, yang lebih punya nyali menghadang arus mafia hukum. Jadi keadilan bagi rakyat. Tapi kan itu tidak dilakukan oleh Jenderal Listio Sigit Prabowo. Kenapa? Ya karena Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak punya malu. Sampaikan kepada beliau, hormat Jenderal, mau tangkap saya, monggo Krisyanto Yenoni menunggu di tangan. Bila perlu sekaligus tembak mati saya. Matiku mulia. Menjadi pertanyaan buat Anda Bapak Kapolri. Apakah matimu akan mulia ataukah matimu akan menjijikan di mata Tuhan Sang Pencipta karena membiarkan rakyat kecil merana dalam keputusasaan karena tidak dapat menggapai keadilan itu? Waduh benar. Banget pengen jadi polisi dulunya. Kulihat profilmu, kulihat sepatumu, kulihat celanamu. Bang, kalian dengar ya, kalian dengar. Lebih baik aku jadi penjahat yang merampok rumah orang kaya, tapi aku tidak pernah disumpah untuk berbakti kepada nusa dan bangsa.
daripada menjadi orang yang disumpah untuk menegakkan keadilan, untuk mengayomi orang-orang, tapi memeras orang miskin, menggunakan seragamnya, pangkatnya untuk memperkaya dirinya dan menghalalkan segala cara untuk memperkaya dirinya. Paham kau? Waduh, gimana Pernyataan abang ini mantap banget, simak ya. Dari Widya dan Mega kita makin paham kenapa HP Vina sebagai barang bukti tak dibuka di persidangan. Kalau dibuka maka kematian Vina karena dibunuh dan diperkosa dan kematian Eki karena dikejar-kejar oleh geng motor tak akan pernah ada. Hanya ilusi semata. Dugaan kasus rekayasa makin terang dan tak terbantahkan di sini. Mestinya Widya mengangkat HP-nya karena sudah 3 kali dikontak Vina. Tapi karena agak kesal dengan Vina belum juga pulang, Widya tak mengangkat HP-nya saat dihubungi Vina. Ternyata itulah kontak terakhir Vina terhadap Widya. Saat itu mungkin Vina dan Eki sudah terjatuh dari motornya. Dan Vina hendak memberi kabar kepada Widya bahwa dia dan Eki kecelakaan. Karena tak ada lagi kontak dari Vina, Mega mencoba mengirim SMS pendek, Dek. Dek adalah panggilan sayang Mega dan Widya kepada Vina karena paling kecil di antara mereka. Tapi Vina tak lagi membalas. Berkali-kali di SMS tetap tak membalas. Hingga akhirnya polisilah yang mengangkat telepon mereka dan memberi kabar kecelakaan Vina dan Eki. Keduanya langsung berangkat ke rumah sakit malam itu juga. Jelas sekali dari Widya dan Mega ini tak ada hubungan Vina dan Eki dan 8 terpidana plus 3 DPO yang menjadi putusan pengadilan hingga ingkrah seingkrah-ingkrahnya. Terlihat sekali unsur akalan-akalan AF dan Rudiana di sini. Kalau Liga Akbar sepertinya karena pengaruh Rudiana, karena keduanya saling kenal. Sementara Dede karena pengaruh AF. Wajar saja Dede dan Liga Akbar akhirnya mencabut kesaksiannya karena ada kesalahan fatal di sini yang efeknya terlalu besar pada 8 terpidana akibat dari pengaruh kedua orang itu. Tapi ada benarnya juga pembelaan dari kuasa hukum Rudiana, Elza Sarif, terhadap Rudiana yang mengatakan bahwa apalah artinya seorang yang berpangkat Aibtu waktu itu. Mana bisa ia merekayasa polisi, termasuk jaksa dan hakim, hingga tingkat yang paling tinggi. Mustahil ia bisa memuluskan rekayasa itu. Kalau tetap disebut rekayasa, seorang diri, pasti ada keterlibatan tangan orang lain di situ. Tapi entah untuk tujuan apa. Inilah yang menjadi misteri hingga saat ini. Suasana tahun 2016 dengan suasana tahun 2024 ini pastilah berbeda. Yang menganggap kasus ini mengada-ada dulunya sangat kecil, nyaris tak terdengar, sehingga institusi resmi mudah sekali menghilangkan suara kecil itu. Tapi yang menganggap kasus ini mengada-ada saat ini sangatlah besar, tapi tak mudah menghilangkan institusi resmi yang berkuasa. Bukti-bukti harus benar-benar kuat. Kalau dulu bukti-bukti remeh-temeh saja bisa dijadikan landasan kuat untuk memutuskan, hingga 8 terpidana itu rata dihukum seumur hidup, kecuali 1 orang karena alasan masih di bawah umur. Kalau kini melepaskan mereka bukanlah perkara mudah. Kalau tak ada dorongan besar dari luar, mustahil mereka ini akan bisa dibebaskan. Dorongan dari dalam jangan terlalu diharapkan lagi. Semua novum baru Zakatatal saja ditolak mentah-mentah sejadi-jadinya oleh jaksa atau pihak termohon. Pengakuan Dede, Liga Akbar, termasuk Widya dan Mega baru-baru ini akan sangat mudah dipatahkan dengan satu pertanyaan. Mana buktinya? HP nomor lama mereka saja sudah tak diingatnya. Kalau dulu tanpa bukti-bukti saintifik bisa lolos. Kalau sekarang mana bisa? Bisa-bisa Widya dan Mega seperti Dede dan Liga Akbar akan dituntut balik oleh pengacara pihak lain. Kenapa baru ngomong sekarang? Dan lain-lain. Begitulah hebatnya hukum kita. Kakak Vina Marliana kiranya tak perlu lagi berpandangan negatif terhadap Mega dan Widya. Mereka sahabat Vina yang dalam banyak hal justru membantu Vina hari-hari yang tak didapatkannya di dalam keluarga. Boleh dibilang mereka tak sekadar teman tapi sudah dianggap keluarga juga oleh Vina. Bahkan sebagian yang dikenakan Vina saat kematiannya itu seperti diakui Widya adalah milik pribadinya Widya. Mbak Marliana masih yakin Vina dibunuh dan diperkosa. Semoga arwah Vina dan Eki diterima di sisinya. Amin. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Vina lebih nyaman tinggal di tempatnya Widi, guys? Apakah ada sesuatu dengan kakaknya Vina ini, guys, ya? Wah, patut dicurigai juga nih. Menurut kalian gimana sih Markona ini, guys, ya? Nah, tulis di kolom komentar. Terima kasih udah hadir, dan jangan lupa bantu subscribe Uki Kelvin, dan sampai jumpa di video selanjutnya, guys. Dasar Markona kau ya. See you, guys!